Faktor apa lagi yang membuat sukses terbentuknya ekosistem riset dalam suatu kampus? Selamat datang di channel Kampus Kita Viewpoint, pandangan dari kampus tentang karir, tips dosen, inspirasi dosen, dan kemajuan pendidikan tinggi melalui kampus deh, pokoknya gitu ya. Nah, bagi yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe. Yang belum, ya silahkan Anda pertimbangan untuk subscribe. Atau Anda tunggu nanti sampai akhir video ini, boleh juga. Ini bagus nggak sih yang diomongin Prof. Tirta ini gitu ya, silahkan ya. Baik, saya akan membahas nih, faktor apa lagi ya yang membuat ekosistem riset di kampus itu berjaya gitu ya. Nah, memang banyak sekali ya untuk membentuk ekosistem itu ya. Ada orangnya ya, ada strukturnya gitu ya, ada prosedurnya, aturan-aturannya gitu, banyak sekali lah gitu ya. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang dari aspek dosen, dari aspek orang ya. Kalau di video lain saya bicara leadership ya, silakan nanti dicek di sini. Saya bicara tentang kolegialitas akademik ya, silakan juga ada. Saya bicara juga tentang infrastruktur ya, silakan cari di video saya yang lain. Tapi saya ingin melihat bahwa apapun itu ya, untuk membangun ekosistem riset, ujung-ujungnya balik ke orang. Ya. Orang siapa? Dosen gitu. Yang saya bilang frontliner ya, bukan yang paling bawah ya. Kalau ngomong atas kan ada pimpinan universitas, fakultas, ya kan, jurusan gitu ya. Atau kalau mungkin di kampus itu ada kampus negeri, ada wali amanah gitu ya. Kalau di swasta ada yayasan, ya. Ada birokrasi kementerian, LLDIK dan lain-lain ya kan. Nah, tapi siapa yang paling penting yang berperan? Akhirnya dosen. Kebijakannya bagus, rencana strategisnya bagus. Ya kan, misalnya katakanlah ada leadership, ya leadership bagus juga, atau mungkin dia ya biasa-biasa saja misalnya. Tetapi siapa yang bergerak? Dosen, ya Anda semuanya, kita semuanya gitu ya. Pada akhirnya walaupun mungkin sebagian dari kita adalah pimpinan, baik di level apapun, kita kan dosen. Makanya kita kerjakan apa yang kita omongin gitu, kira-kira gitu ya. Nah, mau apa? Ya. Kita kritis, ya. Sampaikan tentang kebijakan yang ada di kampus, ya, kritis konstruktif untuk kemajuan. Kita pahami bahwa untuk maju kampus itu menjadi hebat, tentu kan dibikin rencana-rencana strategis jangka panjang, ya, kebijakan-kebijakan tiap tahunnya seperti apa, program-programnya seperti apa. Nah, untuk itu ya kita percaya, kita yakin pada pimpinan universitas, pimpinan fakultas atau jurusan yang memang saat ini sedang dipilih untuk memimpin kita semua. Nah, kita menempatkan diri lah ya, menempatkan diri saat ini kita sebagai dosen gitu. Ikuti. Kritis konstruktif, ada usulan apa? Oh, programnya kalau itu bagus kita dukung. Apa? Jalankan. Eksekusi gitu. Seringkali tuh kita tuh maunya banyak. Kalau ada kebijakan, ada arahan, usulan apa, dikritik ya. Tapi mau jalanin nggak mau gitu. Idenya sendiri nggak ada gitu. Jadi lo mau apa? Gitu ya. Ya saya yakin nggak kayak gitulah ya para dosen Indonesia ya. Anda semua hebat-hebat semua nih ya kan. Nah, saya ini menyemangati ya. Bukan saya sosok yang sempurna, bukan, jauh dari itu. Tapi akhirnya kalau rencana bagus, strategisnya bagus, ya harus dilaksanakan oleh dosen. Nah, setelah kritis konstruktif, yang kedua adalah proaktif. Anda punya usul apa? Anda punya ide apa? Kalau Anda nggak setuju dengan ide itu atau program itu, Anda punya apa? Gitu. Ya kan? Proaktif, sampaikan, masukan kepada pimpinan. Ya. Pimpinan tadi jurusan fakultas atau universitas, saya yakin nih beberapa kampus pasti terbuka juga ngobrol. Apalagi kalau kita di akademik kan kolegialitas akademik ya. Ketemu sama Pak Rektor, ngobrol. Ya, di mana di jalan, pas di koridor, pas di tempat-tempat ya, kebetulan pas makan sama-sama, atau pas ada acara-acara apa gitu ya, atau langsung mau pengen ketemu pimpinan, bisa kan? Jadi proaktif, ya kan? Nah, kemudian setelah kritis konstruktif, proaktif, ini Anda harus menjadi eksekutor, ya, operasional yang hebat. Punya ide bagus, ya kan, laksanakan. Dari mana? Kita mulai dari kita sendiri. Ya, kita mulai gitu. Misalnya, kita harus publikasi
Q1 gitu. Ya kita coba, ya kan? Gimana susahnya di Q1 nih yang di faktor tinggi gimana gitu ya. Terlepas nanti kita udah usaha, kita udah submit, mungkin di reject reviewnya, wah, kita cari lagi, cari ke jurnal yang lain, atau mungkin diturunkan ke jurnal yang ganti jurnal misalnya kayak gitu. Upaya kita, ya. Artinya kita berusaha bagaimana sekuat tenaga, ya, apalagi nih terkait dengan tugas kewajiban kita ya sebagai dosen kan, penelitian gitu ya, publikasi, berkaitan apalagi dengan jenjang jabatan akademik kita atau jabatan fungsional akademik kita. Berapa kewajiban kita? Kalau misalnya udah guru besar, setiap 3 tahun harus bikin apa? Bikin karya ilmiah, ya, artikel internasional, jurnal internasional bereputasi, terindeks di Scopus dan atau WOS gitu ya. Demikian juga lektor kepala. Nah, ya, atau ada buku yang harus dibuat selama 3 tahun. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting. Gitu ya. Kembali nanti kalau kita mengeksekusi, itu kembali kepada kita sendiri. Gitu. Nah, tentu dari dosen, hal yang tidak kalah menariknya adalah melakukan jejaring. Melakukan jejaring dengan kolega-kolega kita, lintas jurusan, lintas fakultas yang di dalam kampus maupun yang ada di luar kampus. Khususnya juga yang bukan di luar negeri. Kita punya jejaring di mana? Di lembaga pemerintahan. Silahkan. Apalagi di era sekarang ini ya, mau komunikasi udah tinggal cek sosial media, cek email gitu ya. Kalau nggak tahu namanya, nggak tahu emailnya, tinggal di googling gitu, akan keluar. Ya. Yang kelima, kalau nggak salah ya kan tadi ya, adalah bagaimana mampu menggerakkan mahasiswa. Nah, mahasiswa kita didik bersama-sama dalam penelitian, kita ajak dalam tim penelitian kita. Ya. Kita didik mereka sesuai dengan takaran mereka, ngikutin topik penelitian kita. Topiknya apa? Kita pilih dalam tugas-tugas akhir, ataukah kalau memang ada mahasiswa yang brilian gitu ya, belum dia lulus S1 atau belum dia lulus S2, apalagi kalau memang mahasiswa S3 kita, pasti akan mengikut kita, bidang keahlian kita. Nah, ajak untuk membantu target kita. Tentu harus dilakukan dengan baik, transparan, saling menghormati, berdasarkan kontribusi. Ya. Mereka pasti senang sekali menjadi bagian tim riset kita untuk skripsi dia misalnya, bagian kecil dari penelitian kita untuk skripsi dia, atau untuk tesis dia, atau untuk disertasi dia, pasti senang sekali. Nah, untuk itu perlu dikomunikasikan dengan baik. Nah, itu ya teman-teman, semua kembali kepada kita. Super tipsnya berkaitan dengan dosen adalah mindset. Saya ingin mindset dari para dosen untuk mengembangkan ekosistem penelitian di kampus itu harus diubah. Growth mindset, ya, bahwa harus maju, ya, harus berkontribusi. Ya. Selesailah menghujat itu, selesailah mengkritik, kerjakanlah ya, do what you preach gitu ya. Lakukan sebisa mungkin, walaupun tentu tidak sempurna, tidak hebat. Ya. Lihatlah kalau dengan prosesnya baik, ya, lama-lama ya, akan menjadi bagus juga ya, insya Allah menjadi bagus. Kalau prosesnya bagus kan, hasilnya insya Allah bagus gitu ya. Ya itu paling keyakinan saya seperti itu. Nah, tentu semua yang saya sampaikan tadi ya sangat tergantung ya dari aspek lingkungan juga, di mana dosen-dosen itu berada, mungkin juga latar belakang dosen. Baik latar belakang ya mungkin kalau pendidikan ya dari dalam dan luar negeri, mungkin S2, S3, atau kemudian juga keaktifan dalam beberapa organisasi ya, berjejaringnya dan lain-lain. Tapi saya ingin saya sampaikan adalah ekosistem yang baik pasti dibangun dari manusia-manusianya. Siapa itu? Adalah dosen. Dosen yang kebetulan menjadi pimpinan, dosen yang kebetulan memang bertugas di frontliner mengerjakan riset-riset itu sendiri sebagai faculty member. Nah, itu pandangan saya, semoga bermanfaat ya. Kalau Anda punya pertanyaan atau merasa itu pandangan Prof. Tirta nggak tepat tuh, saya mau kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Nah, tadi yang belum like, belum subscribe, gimana? Isinya daging apa enggak nih? Silahkan ya, silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada teman-teman dosen kita, kolega kita semua, agar pendidikan tinggi kita sukses. Oh iya, saya punya obsesi nih, ajak semua teman-teman untuk mewujudkan
1.000 guru besar atau 1.000 profesor di Indonesia. Kita tahu sekarang ini mungkin jumlahnya baru sekitar 6.000-an ya. Kalau nggak salah ya saya dapat dari database Sinta itu. Sekarang kita masih kurang banyak. Mari kita dukung bagaimana para dosen Indonesia bisa berkarir sampai puncak. Sehingga kalau banyak guru besar Indonesia yang kompeten, ya khususnya yang jadi jalur akademik gitu ya, nah tentu bisa membuat pada akhirnya kemajuan bangsa kita. Sukses buat Anda semua. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.